سلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Shadaqallahul azim. Jangan kendor, apalagi kita berhenti untuk menyembah, untuk memuji, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan Allah menjadikan kita di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara luas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji bagi hamba-hamba Allah yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu senang dan sayang kepada hambanya yang banyak memujinya. Karenanya kita diperintahkan untuk membaca banyak-banyak surah Al-Fatihah. Isinya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu berfirman, qala hamidani abdi, aku dipuji hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, qala hamidani abdi, aku dipuji hambaku. Kita banyak diperintahkan membaca surah Al-Ikhlas karena isinya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan setelah sholat membaca kalimat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dilengkapi dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Karena isinya memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang membaca itu, dia akan diampuni dosanya meskipun dosanya sebesar buih di lautan. Bersyukur adalah permintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi rentetannya
bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua digandeng. Kita tahu berapa besar jasa orang tua kita dalam membesarkan dan mendidik kita dalam kehidupan ini. Bagi orang yang pandai bersyukur, Allah akan tambahkan. Bagi orang yang tidak pandai bersyukur, Allah akan siksa. Tapi yang lebih utama kita bersyukur adalah bukan kepada semata-mata nikmatnya. Kita bersyukur kepada yang memberikan nikmat itu. Kalau kita bersyukur kepada yang memberikan nikmat, insya Allah kita akan diperintahkan kepada yang memberikan nikmat untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, kita akan mengikutinya. Kalau kita bersyukur hanya nikmat saja, nikmatnya saja habis, kemudian kita tidak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya ini menjalankan perlu dengan kesabaran. Karena ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan itu baru kita dapatkan kecuali kita bersabar terhadap apa-apa yang kita tidak sukai dalam kehidupan ini. Wa qala alaihi salam, Nabi Isa berkata, innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun. Sungguhnya kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang kalian cintai, sesuatu yang kalian inginkan, sesuatu yang kalian cita-citakan, kecuali bersabar terhadap apa yang kau tidak sukai. Tidak semua orang bersedekah suka, tapi kita harus sabar mengeluarkannya. Tidak semua orang suka sholat Jumat. Lebih baik dia menjalankan bisnisnya, dia mendapatkan keuangan, tapi dia harus bersabar untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Tidak semua orang enteng untuk berkurban, kecuali dia bersabar mengeluarkan uangnya untuk dia berkurban. Contoh kesabaran yang tertinggi adalah dari Nabi Ibrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah uji kepada Nabi Ibrahim beberapa ujian, fa'atammahunna, tapi Nabi Ibrahim bersabar dan dapat melewati itu dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak umatnya, ngajak Raja Namruz untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia bersabar, bahkan sampai dijebloskan ke dalam, dibakar ke dalam api. Berkeluarga lama tidak dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah dikasih, kemudian istrinya yang satu tidak suka, diperintahkan untuk pergi jauh, tidak kelihatan dari matanya. Ditinggallah anaknya di Bukit Sofa, antara Sofa dan Marwah. Di sana penuh dengan kesabaran meninggalkan anaknya yang masih kecil. Kemudian diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya. Semuanya ketaatan-ketaatan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran yang tinggi kepada Allah dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ghazali mengatakan, memang orang yang berbuat taat itu perlu kesabaran. Wa yahtaju ilal muti, dan membutuhkan kepada orang yang berbuat taat ila sabri ala salasati ahwalin, membutuhkan kesabaran orang yang berbuat taat itu tiga.
Yang pertama adalah qablat ta'ah, sebelum dia berbuat taat. Sebelum dia berbuat taat, dia harus bersabar, menata hatinya, menata pikirannya, agar perbuatan taat yang dilakukan adalah benar-benar semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan goyah, jangan karena ini karena itu. Dia harus menata hatinya sebelum dia berbuat taat. Yang kedua, orang yang berbuat taat itu halat ta'ah, ketika dia sedang berbuat taat. Orang sedang berbuat taat juga harus bersabar. Apa saja yang dilakukan sedang dia berbuat taat harus memenuhi kesabaran yang tinggi. Dia sholat Jumat, harus sabar duduknya, harus sabar mengikuti zikirnya, harus sabar mengikuti khutbahnya. Paling lama juga 30 menit. Tapi banyak orang juga yang tidak sabar, langsung balik. Zikir hanya 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Banyak orang langsung jalan. Perlu waktu beberapa untuk kita bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam berumah tangga. Karena sabar itu panjang sekali. Kata Imam Ghazali, as-sabru da'imun la yaqta'il maut. Sabar itu tidak ada putusnya, kecuali yang memutuskan adalah mati. Oleh karenanya, orang yang bersabar ini dalam Al-Quran dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan dikasih pahala tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ngasih Allah langsung. Orang sholat jamaah 27, sholat sendiri 1. Sabar pahalanya tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar adalah sepanjang waktu dan tidak ada yang memisahkan sabar itu kecuali kematian. Yang ketiga, orang berbuat sabar ketika dia selesai berbuat taat. Jangan selesai berbuat taat kemudian dia sombong. Jangan setelah dia berbuat taat dia kemudian ujub. Jangan setelah dia berbuat taat dia riya, dia pamer, dia ujub, dia sombong, dia menyakiti orang. Jadi setelah kita berbuat taat pun kita harus bersabar dalam berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Abbas mengatakan sabar dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah sabrun ala adai faraidillah, falahu salasumi'atin darajah. Sabar melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya adalah 300. Derajatnya adalah 300 derajat. Jadi diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan dengan sabar. Diperintahkan berpuasa yang wajib cuma 1 tahun 1 bulan harus kita jalankan dengan sabar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzakat, harus sabar kita melakukannya, harus sabar kita mengeluarkannya. Hanya 1 tahun sekali, dan zakat mal adalah kita keluarkan 2,5%. Yang kedua, wa sabrun ala maharimillah falahu sittumi'atin darajah. Sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya tinggi, adalah sampai 600 derajat. Minum-minuman yang dihalalkan Allah begitu banyak, begitu luas. Air putih macam-macam, air merah juga macam-macam, namanya juga macam-macam. Tapi kenapa kita tidak bersabar masih mengejar minum-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cara mencari duit juga, mencari uang, mencari nafkah begitu banyak caranya. Berdagang, berbisnis, bekerja, ngapain saja ada. Tapi kenapa kita harus mengejar
yang dengan cara berjudi. Jadi perempuan juga begitu banyak jika kita mau menikahkan. Bahkan bagi laki-laki dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu. Tetapi kenapa kita tidak bersabar memilih untuk berzina? Jadi orang yang bersabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 600 derajat. Yang ketiga, sabrun alal musibah inda sadmatil ula falahu tis'umi'atin darajah. Sabar atas hentakan pertama, dia akan mendapatkan 900 derajat. Kejadian-kejadian pertama, banyak orang yang spontan tidak sabar. Kita tiba-tiba keluar dari masjid, sendal kita hilang. Apa yang keluar dari mulut kita? Nyumpah-nyumpahin orang, maki-maki orang. Kita keluar dari masjid, tiba-tiba kemudian ada orang yang nyerempet kita. Apa ketika kejadian pertama itu, hentakan pertama itu yang keluar dari mulut kita? Apakah kita menzalimi orang, memaki orang? Oleh karenanya, orang yang sabar ketika hentakan pertama, kejadian spontan yang terjadi, entah musibah, entah kezaliman orang lain, itu derajatnya tinggi sekali dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang saya bacakan tadi dalam Al-Quran, bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim haza yumdidkum rabbukum bi khamsati ala minal malaikati musawwimin. Ya, jika kalian bersabar dan kalian orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang tiba-tiba menyerang kita, ada yang tiba-tiba menzalimi kita, ada yang tiba-tiba memaki-maki kita, haza yumdidkum rabbukum bi khamsati alif minal malaikati, Allah akan menolong kita, Allah akan mendatangkan kita 5.000 malaikat jika kita dizolimi orang, jika kita disakiti orang, jika kita dianiaya orang, kemudian kita bersabar. Allah akan menurunkan malaikat, membantu bagi orang-orang yang secara tiba-tiba dia dalam keadaan bertakwa, dia dalam keadaan benar, kemudian dizalimi orang tapi dia bersabar, maka Allah menolongnya dengan 5.000 malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kehidupan ini adalah memang sehari-hari dan sampai kapanpun di sisi kita adalah kesabaran yang paling tinggi, yang paling luas kita hadapi. Syukur, ikhlas, sabar. Insya Allah apa yang dikatakan Nabi Isa, innakum la tudrikuna ma tuhibbun, kita akan mendapatkan apa yang kita senangi jika kita mampu bersabar terhadap apa yang kita tidak sukai. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allah